Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pembangunan ibu kota negara perlu diperhatikan, baik dari sisi shifting the burden, menggeser atau memindahkan beban. Shifting the burden ini harus dilihat dari apakah pemerintah hanya mencoba untuk menyelesaikan gejala, namun lupa untuk mengidentifikasi dan menuntaskan fundamental problem. Hal ini disampaikan oleh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Muhammad Khazinul Ulum. Jadi begini, posisinya itu adalah kita bisa coba menganalisisnya dari kalau saya bilang sebagai archetype itu ya, ada istilah shifting the burden, ya kan, menggeser atau memindah beban, ya kan. Apakah berarti bahwa perpindahan IKN itu dari Jakarta kemudian ke suatu tempat, katakanlah di sini adalah Kalimantan, itu hanya sekedar shifting the burden, hanya memindah beban saja, ya kan. Jadi Jakarta tadi bebannya terkurangi, tapi dipindah ke tempat lain, ataukah sekedar itu? Nah, ini kalau seperti ini yang terjadi kan, menurut saya ini kan tentu saja tidak diharapkan, ya kan. Nah, shifting the burden itu kita harus melihat apakah selama ini pemerintah itu cuma mencoba untuk menyelesaikan simptom atau gejala, ya kan. Tapi melupakan untuk mengidentifikasi dan menuntaskan fundamental problem, ya. Jadi permasalahan yang fundamental itu apa? Jadi begini ya, kalau di isu ya perpindahan itu adalah untuk pemerataan, ya kan, karena ada isu spatial gap, ya kan, kesenjangan antar wilayah, sehingga perlu pemerataan. Kemudian isu yang kedua itu misalnya Jakarta itu tidak layak pakai atau tidak layak huni, ya, seperti itu. Kalau seperti itu, apakah memang dengan memindah itu kemudian persoalan itu menjadi selesai? Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab secara mendasar, ya. Misalnya begini, kalau hanya itu dipandang sebagai simptom, maka seharusnya diselesaikannya itu harus secara mendasar pula, secara fundamental. Misal bagaimana? Misalnya, ya, pemerintah daerah itu harus diperkuat capacity building-nya, sehingga kemudian pemerintah provinsi DKI katakanlah atau pemerintah di Kalimantan, punya daerah di Kalimantan itu masing-masing untuk Jakarta misalnya pemerintahnya bisa menyelesaikan masalah banjir, untuk yang di Kalimantan itu bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah, itu bisa diperkuat. Nah, apakah itu tidak cukup? Nah, misalnya itu tidak cukup, mungkin dengan perpindahan ibu kota itu diharapkan itu ada multiplier effect, ya kan, nah, seperti itu. Nah, memang kasus lingkungan itu saya pikir ini juga persoalan yang menarik itu ya, karena bagaimanapun juga pemerintah pusat itu berjanji atau berkomitmen bahwa misalnya untuk porsi pembangunan infrastruktur itu adalah 20% dan tutupan vegetasi itu 80%. Nah, ini apakah nanti di jangka panjang ini benar-benar ada jaminan? Nah, itu kan ini yang harus juga perlu dipikirkan. Sesuai regulasi saat ini, Kemenaker telah menetapkan kuota lapangan kerja untuk sektor publik sebanyak 2%, serta sektor swasta sebanyak 1% untuk para penyandang disabilitas. Namun kenyataannya di lapangan, para penyandang disabilitas tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Hal inilah yang mendorong Kemenaker untuk terus memberi pelatihan agar para penyandang disabilitas mendapatkan sertifikat kompetensi sehingga mampu meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas saat terjun di dunia kerja. Nah, kalau kuota memang sesuai dengan regulasi itu adalah bahwa kalau sektor publik itu kan harus 2% dari angkatan kerjanya adalah penyandang disabilitas. Sektor swasta adalah 1%. Memang saat ini tantangan yang kita hadapi kebanyakan adalah antara yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki ada kekurangannya. Sehingga tugas dari Kemenaker adalah memberikan pelatihan-pelatihan. Makanya kita banyak mengembangkan pelatihan-pelatihan yang khusus para penyandang disabilitas agar mereka mampu terserap di dalam lapangan pekerjaan.
Departemen Psikologi Universitas Brawijaya terus melakukan dukungan pemberdayaan masyarakat pada kelompok inisiasi Lampion Berdaya kepada warga RW 01, Kampung Lampion, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Dosen Psikologi Sofia Nurianti mengatakan, pengabdian masyarakat sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga 2022 ini untuk mencanangkan beberapa program seperti tanaman buah dalam pot atau tabula pot, minyak jelantah, sosialisasi prokes, dan pengolahan pupuk organik dari limbah rumah tangga. Dalam hal ini kami telah melakukan pengabdian masyarakat di Kampung Lampion. Alhamdulillah, penyerahan pelakat Lampion Berdaya telah kami berikan kepada warga RW 1 Kampung Lampion. Sebenarnya kami sudah menginisiasi kerjasama dengan Kampung Lampion sejak tahun 2020 itu dengan Kampung Warna-Warni. Kemudian dengan rekomendasi dari Bapak Kecamatan Belimbing direkomendasikan untuk menginisiasi kerjasama juga dengan Kampung Lampion. Alhamdulillah kami telah melakukan inisiasi kerjasama dengan Kampung Lampion sejak 2020 akhir dan dilanjutkan sampai sekarang. Jadi kalau di program 2021 itu program kami adalah tentang tabulang pot tanaman buah dalam pot dan minyak jelantah. Jadi kan ceritanya adalah keluh kesah dari beberapa warga terkait dengan COVID ya Kak ya. COVID yang sekarang pada waktu itu kan berdampak sekali pada penjualan warga. Dalam hal ini kan warga sekitaran kampung mereka kan jualan lampion yang memang pendapatannya menurun, kemudian beberapa warga yang daerah wisata penjualan untuk sentra makanan itu juga menurun pada saat COVID. Nah, berangkat dari situ kami dari pihak tim psikologi melakukan inisiasi. Salah satunya adalah tanaman buah dalam pot untuk mengharapkan masyarakat bisa mandiri dalam sentra pangan. Kemudian dari minyak jelantah mengharapkan bahwa sisa-sisa minyak jelantah itu akhirnya akan dapat bermanfaat. Nah, di tahun 2022 kami melanjutkan kerjasama lagi dengan memanfaatkan sampah limbah dari sisa-sisa makanan rumah tangga yang bisa diolah menjadi pupuk organik cair. Dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan dan ini sudah dalam masa evaluasi di mana bagaimana kita melihat hasil dari kerja Ibu Kampung Lampion ini dalam memproduksi pupuk organik cair dari sampah rumah tangga yang mereka hasil. Setelah mengikuti perlombaan pada ajang Peksima yang diadakan April lalu, kini para pemenang diikutsertakan pada perlombaan Peksimida yang akan dilaksanakan selama 5 hari ke depan. UB sebagai tuan rumah akan memfasilitasi 6 tangkai lomba dari total 15 tangkai lomba. Tiap perguruan tinggi mereka melakukan seleksi untuk mahasiswanya masing-masing. Untuk di Universitas Brawijaya namanya Peksima ya. Kemudian yang juara di masing-masing PT di Peksima itu oleh perguruan tingginya dikirimlah ke tingkat Peksimida. Nah, hasil dari Peksimida inilah nanti yang akan berlomba di Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional yang insya Allah kita laksanakan pada bulan Oktober nanti. Jadi berbeda dengan lomba lainnya atau pertandingan yang biasanya atlet atau mahasiswa dikirim langsung oleh perguruan tingginya, tetapi untuk seni itu oleh BPSMI-nya masing-masing. Jadi nanti yang akan berlomba di Peksiminas itu dikirim mewakili BPSMI tingkat provinsinya masing-masing. Berarti nanti akan ada lebih dari 30 provinsi yang akan berlomba di sini. Banyaknya lulusan saat ini berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. UB sebagai 17 universitas yang diberi kepercayaan oleh Kemendikbudristek dalam program Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka atau AWMM mengajak dan melatih para mahasiswa untuk menyiapkan diri agar tidak lagi menjadi pegawai, namun menjadi seorang wirausahawan sehingga kedepannya dapat membuka lapangan pekerjaan. Tadi dilaporkan lebih dari 900 orang
mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Dan ini saya kira salah satu terobosan yang luar biasa dari kementerian untuk membuka kegiatan kewirausahaan merdeka ini. Hadirin sekalian, kemajuan sebuah negara itu ditentukan setidaknya ada dua hal penting: jumlah jenis pekerjaan dari populasi masyarakatnya. Apa itu? Yang pertama adalah seberapa banyak jumlah populasi yang menjadi peneliti atau berkarakter sebagai peneliti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa banyak dalam penduduk suatu negara itu yang menjadi entrepreneur. Kalau dua-duanya ini jumlahnya banyak, maka akselerasi pembangunan kemajuan suatu negara itu akan dicapai dengan sangat mudah dan sangat cepat. Dan alhamdulillah ini salah satu bentuk terobosan breakthrough yang luar biasa dari kementerian dan juga dunia pendidikan di Indonesia yang mewadahi generasi muda untuk berkreasi menjadi entrepreneurs. Hari Sabtu yang lalu kebetulan kita ada pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita bisa lihat bahwa angka tenaga kerja khususnya adalah sarjana yang baru lulus, fresh graduate, itu jauh lebih besar dibanding dengan lapangan pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi ini saya kira tugas kita semua dan juga adik-adik mahasiswa juga harus menyiapkan diri. Jadi mindsetnya kita buka, tidak lagi menjadi pegawai, tidak lagi menjadi staff, tetapi menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausahawan yang justru nanti akan membuka lapangan pekerjaan. Itu masih sangat mungkin di Indonesia karena jumlah entrepreneur kita masih sangat sedikit, ya, sehingga rata-rata yang jadi pelaku bisnis di Indonesia, ya, itu masih banyak dari luar negeri. Ya, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebagian adalah perusahaan-perusahaan dari multinasional. Kita bisa mengambil itu ke depan. Dan saya juga ingatkan kepada diri sekalian, para mahasiswa, ketika kita membuka usaha, maka mindset kita tidak hanya Indonesia, ya, mindset kita adalah mindset global. Karena supply and demand, ya, kemudian pasok distribusi logistik itu dalam bentuk dunia itu sudah tertutup, ya, siklusnya tertutup. Sehingga kalau kita hanya melihat Indonesia, maka bisnis kita tidak akan tumbuh dengan cepat. Maka kita harus melihat global, bahwa segala sesuatu yang terjadi di global itu adalah bagian dari kita yang kita harus bisa menyelesaikan. Dan permasalahan yang ada itu juga akan membantu dan juga akan menjadi sekaligus menjadi impact atau menjadi pengaruh di dalam setiap bisnis dan aktivitas di tempat kita. Ya. Isu kenaikan harga BBM subsidi khususnya Pertalite saat ini menjadi sorotan di masyarakat. Dosen bidang akuntansi perpajakan dan kebijakan UB, Hendy Subandi mengatakan, isu kenaikan BBM ini merupakan dampak perang Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan kenaikan harga energi pangan dan bahan lainnya termasuk inflasi secara global. Naiknya harga minyak mentah berkisar 106 USD per barel dan akan memberi dampak berat bagi APBN sehingga adanya wacana kenaikan BBM subsidi yang wacananya akan dimulai pada 1 September mendatang. Isu ini kan memang hangat ketika dilemparkan oleh
Pak Luhut dan beberapa menteri terkait, memang ini runtutan dari kondisi global, dari perang Ukraina-Rusia, sehingga menimbulkan naiknya harga energi dan juga pangan dan beberapa hal yang lainnya, termasuk peningkatan inflasi secara global. Tentunya ini akan berdampak ke Indonesia. Nah, di samping itu, harga dari Indonesian crude price juga atau harga minyak mentahnya itu juga merangkak naik terus dari awal tahun hingga sekarang. Ini sudah kisaran 106 US dollar per barelnya, sehingga tentunya ini akan memberi dampak yang berat bagi beban APBN. Subsidi BBM selama ini dianggap tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas. Lebih dari 70% pengguna Pertalite merupakan pengendara roda 4, sehingga pemerintah harus segera melakukan reformulasi terkait subsidi BBM. Dosen Bidang Akuntansi Perpajakan dan Kebijakan FEBUB, Hendy Subandi menjelaskan sebaiknya subsidi diberikan dalam bentuk barang sehingga lebih efektif dan jauh dari kebocoran. Ya, ini menarik sebenarnya. Kalau kita lihat data, sebenarnya untuk Pertalite ya, misalkan BBM subsidi itu dari 86% sekian. Nah, yang dari penggunanya 86% itu adalah dikonsumsi oleh rumah tangga. Hanya sekitar sisanya itu di dunia usaha. Cuma dari 86% sekian itu, yang pengguna, yang masyarakat mampu itu adalah sekitar 80%-nya. Sehingga ini menjadi hal yang agak saya sampaikan, ini memang subsidi ini belum tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan reformulasi lagi. Bahkan hanya 20% yang menikmati yang Pertalite itu. Kemudian yang di solar itu sekitar 89% itu memang dikonsumsi oleh dunia usaha, hanya sekitar 11% yang oleh rumah tangga. Cuma dari 11% itu 95%-nya dikonsumsi oleh orang mampu. Hanya sekitar 5% yang hanya dinikmati oleh nelayan dan yang lainnya yang menggunakan solar subsidi ini. Jadi itu data sudah sangat clear. Dan yang saya tambahkan lagi, untuk Pertalite itu 70% itu pengguna adalah roda 4. Dan dari roda 4 itu 70%, sekitar 98 sekian persen itu adalah dikonsumsi oleh mobil pribadi. Gak mungkin kalau memang punya mobil pribadi dan itu dianggap tidak mampu. Artinya pemerintah harus segera mereformulasi lagi terkait dengan subsidi ini. Saran saya, jangan melakukan subsidi kepada barangnya, tapi langsung saja kepada orangnya. Itu akan lebih efektif dan jauh dari kebocoran. Ikhtiar itu yang harus diutamakan dan disegerakan. Pertemuan ilmiah tahunan yang digelar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk pertama kalinya digelar secara hybrid pasca pandemi COVID-19. Ketua Panitia Acara Dr. Heri Sustanto mengatakan bahwa antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini cukup tinggi karena mereka menyadari bahwa penyakit dalam memiliki jangkauan yang cukup luas dan apapun penyakitnya sebenarnya ada kaitannya dengan penyakit dalam. Hybrid setelah pandemi, jadi memang adaptasi kami adalah hal-hal yang memang tidak bisa diberikan secara daring, harus kita berikan secara luring, maka kita hadirkan di sini dengan segala prokes dan pengamanannya. Total dari peserta yang luring atau hadir di onsite ada sekitar 280 peserta. Kemudian dari peserta yang daring atau online 340. Pada tahun ini kebetulan adalah 25 tahun program pendidikan penyakit dalam di Malang. Dan selama 25 tahun ini sudah ada 204 lulusan yang tersebar dari ujung timur di Aceh sampai ujung barat di Papua. Dan kesempatan inilah yang membuat kami gathering bersama para lulusan dari penyakit dalam Rumah Sakit Saiful Anwar FKUB ini, sehingga kami bisa
kembali mengingat memori kami, kekeluargaan kami selama masa pendidikan ini, dan mendapatkan recharge ilmu baru supaya kami bisa membawa perubahan dan perkembangan di tempat kami. Lingkup dari kompetensi penyakit dalam sebenarnya cukup luas. Kalau kita bicara esensi dari penyakit dalam adalah queen of medicine. Artinya apa? Hampir sebagian besar dari penyakit yang mendasari adalah gangguan dari kompetensi penyakit dalam. Apapun itu penyakitnya sebenarnya ada kaitannya dengan penyakit dalam. Namun dalam hal itu semakin terkotak-kotaknya ilmu, kita tidak ingin pasien juga tidak mendapatkan pelayanan yang holistik atau menyeluruh. Jadi kita mau mengembalikan lagi sebenarnya bahwa pasien itu adalah kompleks yang lengkap, jasmani, rohani, badan, dari semua organnya saling berkomunikasi, sehingga itulah yang kita utamakan di sini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.